Sifat yang baik itulah malaikat pada diri, segala sifat yang jahat itulah korin pada diri. Pada naik turun nafasmu disitulah Israel pada diri. Pada ingatan, pikiran dan perasaanmu disitulah mungkar dan nangkir pada diri. Siksa dan nikmat itu tergantung bagaimana kamu mensugesti pikiran dan hatimu untuk gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Bermulanya ketika kita dilahirkan ke dunia ini, sememangnya kita telah mengenal akan Allah. Namun ketika itu kita tidaklah tahu akan namanya Allah itu sendiri. Umpama seorang yang telah memakan buah mangga tetapi tidak pernah tahu akan namanya mangga, tetapi dia tahu yang sedang dia makan. Ketika lahir fitrah, itu pandangan hanya satu walaupun berbilang. Memandang kepada segalanya itu sama saja, tiada beda antara satu dengan yang lain, dan tidak pernah melihat akan banyaknya wujud. Tidak kenal ibu, tidak kenal ayah, tidak kenal apapun. Apa yang dilakukan ketika itu hanyalah bertindak atas keperluan semata-mata. Semakin bertambah usia, semakin kita diajari satu persatu dan belajar satu persatu akan banyaknya kewujudan di balik wujud yang satu. Seumpama satu batang pohon namun memiliki banyak komponen pada pokoknya. Ada yang bernama buah, daun, ranting, dan lain-lain. Dan juga seumpama anggota tubuh pada diri kita, ada yang bernama tangan, ada yang bernama kaki, mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Namun setelah mengetahui akan banyaknya wujud itu, maka kita lupa bahwa segalanya itu adalah di dalam satu wujud, yaitu Esa. Umpama melihat tangan tetapi lupa tangan itu adalah bagian diri kita juga. Melihat kaki tetapi lupa bahwa kaki itu adalah bagian diri kita juga. Sebab itu di dalam setiap amal ibadah dan setiap pengkajian kita dianjurkan mengingati Allah, karena kita lupa akan apa yang pernah kita kenal ketika lahir dahulu. Apapun amalan hanyalah semata-mata karena zikrullah atau ingat Allah, yaitu sadarlah bahwa segala wujud yang nampak ini bagi menyatakan kewujudannya. Apalah artinya jika beramal tetapi tidak dapat ingat akan Allah? Sebagaimana firman-Nya, celakalah bagi mereka yang menunaikan solat, yaitu mereka yang lalai dalam solatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Adapun makna lalai di sini adalah pandangan, pikiran, pendengaran, dan hatinya tidak dapat digunakan untuk mengingat Allah. Bahkan Allah menyebut mereka lebih sesat daripada binatang, karena mempunyai hati, mata, telinga, dan akal, tetapi tidak dapat dipergunakan untuk mengenal Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Mereka itu orang-orang yang lalai.
Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Ketahuilah, manusia tidak terkesan dengan kata-kata, tetapi akan terkesan dengan akhlak. Sebelumnya, dahulu aku menyangkakan bahwa dengan perbuatan baik, suci murni, itulah yang dikatakan akhlak. Sedangkan itu ternyata sekedar sopan santun dan wayang kulit saja. Soal, di manakah akhlak yang sebenarnya? Jawab, Al-Quran itu adalah akhlak. Benar, Al-Quran itu adalah akhlak, karena Al-Quran yang sebenarnya bukan pada helaian, bukan kertas, dan bukan tulisan berhuruf maupun bersuara. Tetapi lainnya adalah persaksian sepanjang hidup sebagai manusia yang menjadi sebuah panduan kepada diri sendiri. Sebab itu dikatakan Al-Quran itu adalah panduan pada seluruh manusia. Allah tidak memilih kepada setengah individu saja, tetapi kepada semuanya. Walau kita dilahirkan di tengah hutan sekalipun, pasti mempunyai panduannya sendiri. Dengarkanlah ini. Jika hanya dengan kata-kata, pasti tidak akan menjadi apa-apa pada diri kita ini. Tetapi jika melakukan atau berbuat, pasti akan ada kesannya pada diri sendiri. Terpulanglah, hendak berbuat apapun, asalkan diri beroleh kesejahteraan. Penyebab banyak orang yang marah, kecewa, sedih, dan lain-lain, itu disebabkan karena mereka kaget dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi di hadapannya. Mereka terkejut disebabkan lalai. Yang menjadikan mereka lalai disebabkan tidak melihat. Mereka tidak melihat sebab terdinding. Terdinding sebab tidak mengenal. Tidak mengenal sebab tidak pernah berhasrat. Dasar segala penyakit hati adalah keakuan, yaitu rasa memiliki atau rasa Adam. Itulah yang merasa tercela, rasa yang masih mendua, belum lagi esa. Tuhan tidak perlu menarik paksa baju yang dipinjamkannya kepadamu. Berikan saja baju itu jika saatnya dia harus dikembalikan. Baju itu tidak perlu koyak hingga kau harus merasa sakit saat itu dilepaskan. Jika kamu takut, maka kamu akan melawan. Padahal melawan kematian itu percuma. Siap tidak siap, kamu akan mati pada saat itu juga. Maka relakan saja. Sukailah pertemuan dengannya. Untuk itu belajarlah mengerti cintanya saat ini, agar bila suatu hari saat itu tiba, engkau kembali dengan rasa rindu dan rasa saling ridho meridoi. Sifat yang baik itulah malaikat pada diri. Segala sifat yang jahat itulah korin pada diri. Pada naik turun nafasmu, disitulah Israel pada diri. Pada ingatan, pikiran dan perasaanmu, disitulah mungkar dan nangkir pada diri. Siksa dan nikmat itu tergantung bagaimana kamu mensugesti pikiran dan hatimu untuk gelisah atau bahagia. Neraka surga itu wujud kenyataan menjadi rasa di hatimu. Bila jiwamu telah suci, maka ruhmu pun akan kembali suci. Maka tidak akan ada lagi mungkar nangkir di alam kuburmu, yaitu penderitaan zahir batinmu. Lalu apa yang kamu takutkan lagi? Kalau bagi orang syariat, memang mereka membayangkan malaikat itu bersosok, tapi itu pun tidak salah, sesuai pemahaman masing-masing. Ketahuilah olehmu, Sidratul Muntaha adalah pohon yang paling terjauh, yang artinya batas ilmu terjauh. Disitulah berhentinya Jibril dan Burak. Hanya Rasulullah berjalan sendiri menembus 70.000 hijab, baru bisa bertemu Allah. Segala soal terjawab sudah. Saat itu tubuh Rasulullah sudah menjadi nur, kembali menjadi Ahmad untuk lebur bertemu Ahad.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Ahmad tanpa mim. Maka jika Ahmad tanpa mim berarti jadilah dia Ahad, sebab tanpa mim alias tiada mimnya lagi atau Ahad. 70.000 hijab itu adalah rasa dalam keyakinan, sedangkan yang dimaksudkan dengan 7 lapis langit adalah 7 sifat Allah yang ada pada diri. Maka bila mana engkau sudah tembus 7 lapis langit ini, maka tidak mungkin engkau tidak menyaksikan nur yang sangat terang. Itulah keelokan zat wajibul wujud, nur zat Allah.